Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin karena adanya kendala untuk pertemuan hari ini, jadi saya buatkan video materi. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes terlebih dahulu. Walaupun minggu lalu sudah saya sampaikan terkait eh, kita akan belajar hukum Bernoulli dulu, tapi kalau ini dari segi keperluan kita belajar hukum Archimedes dahulu, baru nanti untuk pertemuan terakhir kita akan belajar tentang hukum Bernoulli. Ya. Bu Eka berikan share materi terlebih dahulu. Oke. Hmm. Oke, coba perhatikan hari ini kita belajar tentang prinsip dari Archimedes terlebih dahulu. Kalau kalian perhatikan dari materi ini, ya, di prinsip Archimedes itu kalau kalian perhatikan ini kondisinya di air, ya, kondisinya diberikan di air ada suatu kapal. Kalau kita lihat, kenapa kapal yang kadang terbuat dari kayu atau terbuat dari besi yang massa jenisnya lebih besar dari air itu cenderung bisa terapung di atas air, ya, seperti itu. Itu karena adanya gaya Archimedes atau istilahnya bisa kita katakan sebagai gaya apung atau gaya mengapung, ya. Jadi di sini di dalam vida yang diam, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruh volumenya akan mengalami gaya tekan ke atas. Dengan kata lain, gaya apung atau nama lainnya yaitu secara bahasa Inggris kita bisa membacanya sebagai buoyant force. Sebesar berat vida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya. Nah, jadi kondisinya begini, ini istilahnya adalah benda yang dicelupkan ke air. Kalau dalam ilustrasi ini adalah kapal, dalam ilustrasi ini adalah kapal. Kalau kalian perhatikan, kapal itu kan di bagian tengahnya itu pasti dibuat rongga, ya. Kapal itu dibuat rongga. Sehingga walaupun benda ini itu terbuat dari besi, kapal itu terbuat dari besi, sehingga massa jenis yang mengenai dari kapal ini, massa jenis dari kapal itu sendiri, walaupun besi itu massa jenisnya berat ya, tapi kalau dikaitkan atau dikenakan dengan volume kapal, itu massa jenisnya bisa menjadi lebih kecil dibanding dengan massa jenis air per meter kubik, ya. Karena kan di sini beratnya atau dalam artian eh, massa dari kapal ini, massa yang menimpa dari kapal ini dikaitkan dengan volumenya, itu kalau secara penghitungan dikaitkan dengan massa jenis air atau volume air dengan massanya air dalam satuan yang sama untuk melihat massa jenisnya, itu pasti lebih besar massa jenis air dibanding dengan massa jenis kapal. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada istilahnya, hmm, bentar. Kalau kalian perhatikan, ya, jadi kalau di sini kapal ini dicelupkan, ya, dicelupkan ke air, bukan dicelupkan ya, berada di atas air, itu kan ada berat benda, ya. Kalian perhatikan ada berat benda yang hitungannya kalau kita menghitung berat atau berat kapal itu kan pasti dia ke bawah, arah berat itu kan ke bawah ya. Berat dari kapal itu dia ke bawah, sementara gaya dari gaya apung air ini dia mendorong kapal itu ke atas. Istilahnya berat benda atau berat kapal ini yang kondisinya masuk ke dalam air. Jadi kalau diperhatikan dalam hukum Archimedes, berat benda yang masuk ke dalam air, jadi hanya berat benda yang masuk ke dalam air ya yang diperhitungkan, itu sama dengan eh, gaya apung yang mengangkat kapal.
Jadi hitungannya kalau kita perhatikan nanti gaya apung dari air laut ini tadi dikaitkan dengan benda atau kapalnya ini ketika ditaruh di dalam air, itu ada bagian kapal yang tenggelam, ada bagian kapal yang posisinya berada di atas permukaan air laut. Ya, itu karena apa? Tadi gaya atau berat benda yang berada di dalam air laut itu sama dengan gaya apung. Jadi berat benda atau berat kapal yang tercelup ke dalam air laut hanya bagian yang tercelup saja ya. Bagian kapal yang tercelup itu beratnya sama dengan gaya apung air laut. Ya. Nah, ini ada contoh ya. Kalau kalian perhatikan ada contoh massa jenis air tawar itu adalah 1000 kg per meter kubik. Kita kemarin membahas bahwa untuk persamaannya terkait massa jenis air itu kaitannya dengan suhu udara 4 derajat ya. Kemarin kalau dikaitkan dengan suhu. Dan dia jenisnya adalah air tawar. Jadi 1000 kg per meter kubik. Oleh karenanya, ketika sebuah benda dibenamkan ke dalam air tawar, akan kehilangan efek massa sebesar 1000 kg setiap 1 meter kubik. Bisa dipahami maksudnya? Kalau kalian perhatikan, dalam 1 meter kubik, kalau kita baca tentang massa jenis air, 1 meter kubik itu mampu menampung 1000 kg. Artinya seperti itu. Jadi massa jenis air ini dalam 1 meter itu air mampu menyangga atau menampung sekitar 1000 kg. Kesannya begitu dalam 1 meter kubik. Dengan kata lain, ketika ada benda yang masuk ke dalam air, dia sama saja dalam 1 meter kubik itu dia kehilangan massa sebesar 1000 kg. Ya. Jadi kenapa? Tadi ada eh, massa jenis air tadi yang menyatakan bahwa dia posisinya adalah dalam 1000 kg itu ya dalam 1 meter kubik itu mampu menampung 1000 kg. Intinya sudah dibantu dengan eh, air tadi dalam 1 meter kubik air itu bisa menampung massa 1000 kg dalam 1 meter kubik. Sementara ketika benda itu dimasukkan ke dalam air kan gitu ya dia juga akan kehilangan sebesar 1000 kg juga dalam 1 meter kubik. Jadi masanya bisa berkurang. Ya, jadi kondisinya begini. Kalau digambarkan di ilustrasi ini tadi kan ada benda ya. Benda itu ketika diukur pakai neraca pegas seperti ini untuk melihat masanya, itu dia itu ketika tidak di dalam air itu masanya adalah 4000 kg. Masanya adalah 4000 kg. Tetapi ketika benda ini dimasukkan ke dalam air, diukur dengan menggunakan neraca pegas untuk menghitung massa, itu kita ternyata mendapatkan ukuran sebesar 3000 kg dalam 1 meter kubik ya. Ini pembandingnya adalah dalam 1 meter kubik. Kenapa? Karena yang 1000 kg itu sudah ditahan oleh air tadi. Atau sudah dilepaskan oleh air ini tadi ya. Kondisinya sudah dilepaskan oleh air. Jadi walaupun dia berat yang masuk ke dalam air itu 4000 kg, tapi tadi kan sudah berkurang dengan massa dari airnya yang dalam 1 meter kubik itu 1000 kilo. Sehingga dia ketika diukur dengan neraca pegas, bendanya masuk ke dalam air, dia jadi 3000 kg. Itu tadi ilustrasinya dalam 1 meter kubik ya. Ini dalam 1 meter kubik. Nah nanti kalau kondisinya jumlah airnya itu tidak 1 meter kubik ya nanti bisa dipertimbangkan kondisinya. Jadi mengikuti dengan massa dari airnya tadi. Ya, contoh ini ternyata air yang digunakan untuk mencelupkan bendanya itu tidak sampai 1 meter kubik. Maka massa jenis airnya kan juga pasti berkurang. Ya. Awalnya 1000 kg per meter kubik, berarti kalau eh, cuma cuma setengah meter, tidak sampai 1 meter kubik atau setengah meter kubik, ya berarti kilogram yang bisa ditampung itu juga separuhnya, yaitu 500 kg.
Ternyata benda tadi ukurannya adalah 4.000 kilogram gitu ya. Dengan kondisi airnya tadi volumenya tidak sampai 1 meter kubik. Nah, jadi dengan kondisi ini didapatkan bahwa yang berkurang tadi kilogramnya adalah menjadi 3.500 kalau misalkan kondisi airnya tidak sampai dalam 1 meter kubik. Ya, itu kondisinya begitu ya. Cuma secara logika ilustrasi ini tadi berlaku dalam 1 meter kubik. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, ya ini tadi berkaitan dengan beban yang berkurang. Nah, tadi kan awalnya massa yang hilang itu adalah 1.000 kilogram. Berarti gaya apungnya berapa? Kan begitu. Nah, ingat tadi bahwa gaya apung, ya, gaya apung ini saya buatkan tulisannya di sini. Gaya apung tadi kita simbolkan dengan FA, ya. Ya, saya simbolkan dengan FA karena apa? Di sini cuma ditulis gaya apungnya adalah 1.000 kilogram dikali 10 meter per second kuadrat. Padahal kalau dilihat dari rumusnya itu kan adalah gaya apung itu sama dengan massa jenis air, massa jenis air dikali dengan percepatan gravitasi, ya, dikali dengan volume benda yang tercelup di dalam air. Nah, perhatikan pada kasus soal ini, pada contoh ini tadi, dia diilustrasikan volumenya adalah 1 meter kubik. Ya. Volumenya adalah 1 meter kubik, massa jenis airnya adalah 1.000 kilogram per meter kubik. Jadi kalau kita tulis di sini, massa jenis airnya adalah 1.000, ya. Massa jenis airnya adalah 1.000. Percepatan gravitasinya kita pakai penghitungan yang mudah, kita pakai 10, ya. Kita pakai 10. Nah, volumenya satuannya sudah meter kubik ya. Berarti volumenya di sini adalah 1 meter kubik. Volumenya dipakai 1 meter kubik. Sehingga didapatkan nilainya menjadi 10.000 Newton. Ya. Jadi gaya apungnya adalah 10.000 Newton. Ya, coba diperhatikan, makanya di sini 1.000 kilogram. Loh, kok tidak ada per meter kubiknya? Karena per meter kubiknya sudah dikalikan dengan volume yang 1 meter kubik. Itu ya, untuk soal yang ini. Ya. Kemudian coba perhatikan contoh ilustrasi untuk elemen fluida yang dibatasi pada permukaan es. Jadi perhatikan ini gambarnya 710 ya. Ini bukan 810 tapi 7.10. Coba perhatikan di sini ada benda ya. Ada benda dengan permukaannya es. Ini adalah beratnya W yang ke bawah, yang atas adalah gaya apung. Pada elemen ini bekerja gaya-gaya yang pertama adalah gaya berat benda. Gaya berat benda yang posisinya ke bawah ini. Kemudian ada gaya-gaya oleh bagian fluida yang bersifat menekan permukaan es, yaitu gaya angkat ke atas. Jadi permukaan es ini permukaan es ya. Jadi ini bentuknya adalah benda yang penuh, ada permukaannya. Jadi satu full ini bendanya. Dianggap kayak permukaan, kayak besi itu kan ada permukaannya juga ya. Jadi permukaan esnya ini, dari titik tengahnya dia ke atas. Kemudian kalau kalian perhatikan kedua gaya saling meniadakan. Karena apa? Gaya apung itu sama dengan gaya berat benda yang tadi diperlihatkan oleh ilustrasi kapal yang pertama tadi. Ya, jadi istilahnya kalau dalam hukumnya Archimedes, gaya apung itu sama dengan berat benda yang masuk ke dalam zat fluidanya tadi. Ya, gaya apung itu sama dengan berat benda yang ada dalam fluida. Ya, FA, perlu diingat, FA adalah gaya apung. WF di sini adalah berat benda yang masuk di dalam fluida. Karena fluida kita tahu ada
zat cair, ada zat gas. Cuma yang kalau kita kajian di prinsipnya Archimedes itu kita melihatnya pada zat cair ya. Nah, kalau diilustrasikan di bawah coba perhatikan Fa itu adalah gaya apung, Wf itu adalah berat fluida yang didesak ya. Atau dengan kata lain berat dari benda yang tercelup di dalam air. Bisa kita samakan seperti itu ya. Kemudian di sini eh, MF itu adalah massa fluida yang didesak. Dalam artian eh, massa dari zat cair, kalau di sini dalam zat cair ya, yang dia mendesak benda yang masuk ke dalam fluidanya. Gitu ya. Rho F itu adalah massa jenisnya fluida. Jadi ketika kalian perhatikan berat benda ya, berat itu kan sama dengan massa dikali percepatan gravitasi ya. Perlu diingat berat itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Kemudian massa itu kalian perhatikan masih ingat bahwa massa jenis itu kan sama dengan massa dibagi dengan volume. Sehingga kalau kita bertanya tentang massa itu sama saja dengan massa jenis dikali dengan volume. Ya. Jadi di sini M itu sama dengan massa jenis dikali dengan volume benda. Nah, dalam arti di sini kan MF. MF itu adalah massa dari fluida yang didesak atau dengan kata lain massa atau bagian dari benda yang tercelup di dalam fluida. Bisa kita samakan seperti itu. Nah, untuk menghitungnya itu sama saja dengan massa jenisnya fluida dikali dengan volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Ya. Massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup di dalam fluida dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi gaya apung itu bisa kalian cari dari massa jenis fluidanya. Kalau di sini misalkan bisa jadi air laut, bisa jadi minyak, bisa jadi air tawar, bisa jadi madu dan sebagainya dikali dengan volume benda yang tercelup di dalam fluida. Jadi benda itu kan dia punya satu kesatuan. Nah, volumenya itu kan ada bagian yang terapung di atas permukaan, ada volume benda yang tercelup di dalam fluida. Nah, yang disubstitusikan di sini atau dimasukkan di sini itu adalah volume benda yang tercelup di dalam fluida dikali dengan percepatan gravitasi. Tergantung soalnya, kalau tidak diketahui untuk mempermudah penghitungan, kalian bisa menggunakan eh, percepatan gravitasi senilai 10 meter per second ya. 10 meter per second persegi, 10 per meter 10 meter per second persegi ya, itu percepatannya atau 10 meter per s kuadrat ya, percepatan gravitasinya. Kalau misalkan ternyata di soal diketahuinya percepatan gravitasinya 9,81 ya kalian pakai yang 9,81. Tetapi selama tidak diketahui, kalian bisa menggunakan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Ya. Nah, untuk contohnya, ini coba kalian perhatikan. Nah, dengan adanya hukum Archimedes ini, kita bisa melihat kondisi kapan benda itu dikatakan mengapung, kapan bendanya dikatakan melayang, dan kapan bendanya dikatakan tenggelam. Dengan memanfaatkan uh, prinsip dari Archimedes tadi. Nah, beda dengan yang tadi, kalau di sini ini kan tertulisnya coba perhatikan gaya apung lebih besar dari W. W ini adalah berat benda keseluruhan ya. Jadi massa benda dikali dengan masih ingat ya, kayaknya itu massa benda dikali percepatan gravitasi. Kalau nilai gaya apung itu lebih besar dari eh, berat benda, maka benda tersebut menjadi terapung. Ya, tapi W di sini adalah keseluruhan dari bendanya tadi. Sehingga ketika kita melihat eh, benda itu nanti kita bisa memperhitungkan berat bendanya berapa, kita bisa melihat gaya apungnya itu nanti apakah lebih besar atau lebih kecil dari berat bendanya.
ya. Kemudian melayang. Kalau melayang berarti kan berat benda itu sama dengan gaya apungnya, ya. Gaya apung kalau sama dengan berat benda itu bendanya bisa melayang seperti itu, ya. Kemudian kalau tenggelam itu berarti berat benda itu lebih besar daripada gaya apung, ya. Tuh. Jadi nanti ada penghitungan beratnya bendanya, ya. Kemudian kalau perhatikan di sini, eh, ini coba kita baca tentang kapal laut, ya. Karena kapal laut itu kan bahannya macam-macam. Massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis air laut. Kita tahu bahwa besi itu massa jenisnya lebih besar daripada air laut. Tetapi diistilahkan mengapa kapal laut yang terbuat dari besi itu bisa mengapung di atas air? Jawabannya karena badan kapal itu bagian dalamnya berongga, ya, tidak padat penuh. Jadi kapal yang ada di laut itu kan tengahnya dibuat berongga. Jadi rongganya itu dibuat seluas mungkin agar eh, massa jenis dari kapal itu sendiri lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air, sehingga kapal ini tadi bisa mengapung. Seperti itu. Jadi volumenya itu tadi dia dibuat lebih besar rongganya di bagian dalam kapal. Ya. Jadi orang membuat kapal itu sudah dipertimbangkan. Besi yang saya buat untuk merangkai kapal ini seberapa? Volume yang tercipta dari kapalnya itu berapa? Itu sudah diperhitungkan agar bisa eh, menjadikan kapal tersebut bisa terapung di atas laut, ya, di laut. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh soalnya kalau kita perhatikan di daerah kutub itu kan banyak bongkahan-bongkahan es, ya. Atau kita juga bisa membuat misalkan percobaan di rumah sendiri. Kalau kalian ada freezer di rumah, bikin kayak semacam kayak kotak es gitu, ya. Nah, itu kan nanti bisa kalian perhatikan bagaimana kondisi dari es batu tersebut gitu, ya. Dia mengapung atau tenggelam. Nah, kalau tenggelam bisa jadi kondisinya massa jenis dari eh, es batu itu lebih besar dibanding dengan massa jenis airnya. Nah, untuk soal seperti ini agak perlu dipertimbangkan lagi. Di sini ada sebuah gunung es, ya. Di sini ada sebuah gunung es berada di tengah lautan. Ditanyakan berapa persentase bagian gunung yang terlihat di udara. Berarti yang ditanyakan adalah berapa persen bagian yang ada di udara. Apabila diketahui massa jenis esnya itu adalah 0,92 gram per centimeter kubik dan massa jenis air laut yang ini adalah 1,03 gram per centimeter kubik. Perhatikan satuannya, satuan di sini masih menggunakan gram per centimeter kubik. Kemudian ini air laut juga masih menggunakan gram per centimeter kubik. Berarti kita harus mencari terlebih dahulu satuannya dengan satuan kilogram per meter kubik. Ya, berarti 0,9 gram per meter kubik. Kita pakai massa jenis es. Massa jenis es, ya, 0,92 gram per sentimeter kubik. Nah, di sini kalau kita perhatikan gram ke kilogram itu kan dibagi 1000. Sementara sentimeter kubik ke meter kubik itu dibagi dengan 1 juta. Ya. Jadi menulisnya bisa kita buat seperti ini dulu. 0,92 dikali 1/1000 dibagi dengan 1/1 juta. Ya, 1 sentimeter kubik itu kan sama dengan 1
per 1 juta meter kubik. Ya. Nah, satuannya ini nanti jadinya kilogram. Ini jadi kilogram. Ya, ini satuannya jadi meter kubik. Nah, maka kita sama saja menghitung yang di sini ini 1000. Kita coret nolnya 3-nya. Ini sama saja dengan 0,92 dikali dengan 1000. Maka dia jadinya adalah 9.200 kilogram per meter kubik. Nah, ini adalah massa jenis dari air, ini ya dari gunung esnya tadi. Coba kita perhatikan lagi apakah penghitungan dari Pak Eka sudah benar. 0,92 dikali 1/1000 dibagi dengan 1/1 juta. Karena dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu dibagi 1000. Dari desimeter kubik ke meter kubik itu dibagi 1000 lagi. Ya, maka dia menjadi dibagi 1 juta. Ya, kemudian 1/1000 dibagi dengan 1/1 juta itu hasilnya adalah 1000. 0,92 dikali dengan 1000 jadinya berapa? Ini sudah benar atau belum? Coba. Oh, sorry, mereka kelebihan ya. Ini jadi bukan 9.200 tetapi 920 kilogram, sorry ya. 920 kilogram. Oke. Jadi ini adalah 920 ya. 920 kilogram. Nah, otomatis yang massa jenis air laut, ini yang di sini massa jenis air lautnya, ini nanti kalau memperhatikan cara yang ini, maka massa jenis air laut itu kan juga sama ya, massa jenis air laut itu pasti juga dikali 1000. Maka dia jadinya kalau dikali 1000 adalah 1030. 1030 kilogram per meter kubik. Ya, ini jadinya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, tadi perlu diingat bahwa massa benda yang tercelup di sini, ini kan kalau di sini massa gunung esnya ya, ini coba perhatikan, berat gunung es adalah massa jenis es dikali volumenya es dikali percepatan gravitasi. Nah, ini kan ada bagian yang terapung, ada bagian yang tenggelam. Di mana bagian yang tenggelam ini itu juga masuk bagian dari keseluruhan. Ya, ini ada bagian yang terapung, ini ada bagian yang tenggelam. Nah, tapi kalau secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan, jadi ini kalau dihitung satu kesatuan, ini ya, itu beratnya jadinya adalah yang ini. Jadi berat dari gunung esnya itu adalah massa jenis es dikali volume keseluruhan dari gunung es ini dikali dengan percepatan gravitasi. Tetapi karena ada gaya apung, ya, ada gaya apung, itu di sini istilahnya kan berat air yang dipindahkan ya, berat air yang dipindahkan itu kan berarti cuma memperhitungkan. Jadi mereka coba cari warna yang lain ya. Nah, bentar, saya cari warna yang lainnya dulu. Nah, biar nanti bisa membedakan, saya pakai warna, bentar, saya pakai warna biru. Nah, jadi, nah mulai dari yang ini, ya, dari, oh sorry, sorry. Nah,
dari bagian yang ini kan tercelup di dalam air laut ya. Tercelup jadi gunung es yang ini tuh tercelup di dalam air laut sehingga dia mempunyai gaya apung yang sama dengan berat benda yang ada di dalam air laut ini. Nah, di bagian yang di dalam air laut sehingga penghitungannya adalah menjadi ini ya, massa jenis air laut dikali dengan volume benda yang tercelup di dalam air laut. Ini adalah volume benda ya, volume benda yang masuk ke air laut ya. Nah, jadi volume benda yang masuk ke air laut itu jadinya ini tadi ya. Ini itu menjadi gaya apung. Nah, kemudian kok ini bisa menjadi volume U atau VU itu sama dengan VB dikurangi VBF. Perhatikan, VO itu adalah volume gunung es yang ada di permukaan air laut atau istilahnya ada di udara ya. VU ya, ini itu yang ditanyakan. Volume benda yang ada di atas permukaan air laut atau volume gunung es yang ada di udara. Ya, oke, saya buat warna yang berbeda lagi. Jadi VU ya, VU itu kalau kita ilustrasikan itu dia yang bagian ini. Ini VU, volume yang di sini. Jadi nanti kalian biar nggak bingung kok di situ ada VA, ada VB, kita fokus melihat warnanya saja ya. Jadi di buku ini ada sedikit kekeliruan penjelasan atau simbolnya. Maksudnya ini yang di Bu Eka kasih warna hijau ini itu adalah yang ada di atas ini ya. Kemudian PB itu volume benda yang keseluruhan. Ya, jadi Bu Eka kasih warna merah. VB itu keseluruhan volume dari gunung es ini. Kemudian VBF di sini, VBF itu adalah volume dari gunung es yang tercelup di dalam air laut. Ya, jadi yang warna biru itu adalah volume benda yang tercelup di dalam air laut. Oke, jadi bisa dipahami ya. Tadi ilustrasinya VU kenapa kok jadi VB dikurangi VBF itu keseluruhan benda ini, keseluruhan dari gunung es ini, keseluruhan gunung es ini dikurangi bagian yang tercelup di dalam air laut, itu kan menyisakan bagian yang di atas. Ya, itu kan cara mencari volume benda bagian yang ada di atas. Seperti itu. Nah, dari sini kalau kalian perhatikan, tiba-tiba bagaimana kok bisa didapatkan VBF ya? VBF itu sama dengan Rho B dibagi Rho F dikali VB sama dengan 0,92 VB. Ya, kok bisa ketemu ini? Itu bagaimana caranya kan gitu. Coba perhatikan ya, coba perhatikan VBF atau volume benda yang tercelup di dalam air. Jadi ini adalah volume benda yang tercelup di dalam air laut. Itu sama dengan massa jenis benda dibagi dengan massa jenis air laut. Massa jenis benda yang atas dibagi dengan massa jenis air laut dikali dengan volume keseluruhan benda. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Kan gitu. Cara mencarinya coba perhatikan bahwa rumus dari persamaan Archimedes tadi, ya, kita perhatikan rumus dari persamaan Archimedes, ya, mereka tuliskan di sebelah sini, bahwa dari persamaan Archimedes itu kan kita tahu gaya apung sama dengan berat benda. Gaya apung itu sama dengan berat benda. Itu yang ada di bagian
apa tadi namanya? Yang tercelup di air laut ya, gaya apung sama dengan berat bendanya. Nah, gaya apung itu kan kalau kalian lihat adalah massa jenis air laut ya. Massa jenis air laut di sini disebut sebagai rho F atau fluida dikali dengan volume benda, volume benda yang tercelup pada air laut ya. Volume benda yang tercelup pada air laut. Berarti di soal ini kan pakai istilah PBF. Volume benda yang masuk ke dalam fluida dikali dengan percepatan gravitasi. Ini adalah gaya apung. Massa jenisnya fluida dikali volume benda yang tercelup pada fluida dikali percepatan gravitasi. Kemudian kalau berat benda itu kan berarti massa jenis bendanya ya. Nah, massa jenis benda. Massa jenis benda disimbolkan sebagai rho B. Massa jenis benda. Dikali dengan volume bendanya. Volume keseluruhan bendanya dikali percepatan gravitasi. Nah, di sini kan ada nilai yang sama, yaitu percepatan gravitasi, baik dari gaya apung maupun berat benda. Sehingga bisa kita bagi. Nah, sehingga tersisa tinggal massa jenis fluidanya atau massa jenis air laut di soal ini dikali dengan volume benda yang masuk ke dalam air laut itu sama dengan massa jenis dari gunung es dikali dengan volume dari gunung es secara keseluruhan. Volume dari gunung es secara keseluruhan. Nah, kita kalau mau mencari sisa yang terapung, itu kan kalau di soal ini kan nggak ada ya, informasinya kan nggak ada volume yang terapung kan nggak ada karena yang dicari. Itu kan berarti lebih mudah berapa persen volume benda yang tercelup ke dalam air. Oh, dengan kata lain mencari PBF ini tadi. Ya. Nah, itu kan berarti yang ditanyakan sekarang adalah volume benda yang tercelup di dalam air laut. Ya, itu berarti kan sama dengan massa jenis dari bendanya dibagi dengan massa jenis air laut atau massa jenisnya fluida dikali dengan volume asli dari bendanya. Ya, dengan kata lain, massa jenis benda tadi kalau kita sudah menghitung di atas, massa jenis bendanya adalah 920. 920 dibagi dengan massa jenis air laut tadi adalah 1030. Nah, ini nanti silakan sambil dihitung pakai kalkulator. Tuh, kalau kita hitung pakai kalkulator, ya, kalau pakai kalkulator itu kan 920 dibagi 1030. Itu ketemunya aslinya 0,8932 dan seterusnya. Ya. Berarti kalau di sini jadinya 0,89 dan seterusnya. Karena tadi kan 32 ini ya dari volume benda itu bisa dibulatkan menjadi 0,89. Kita bulatkan jadi 0,89 dari volume bendanya atau dari keseluruhan volume gunung esnya. Ya, keseluruhan volume gunung esnya. Jadi kalau dihitung, ini yang tercelup itu 0,89 atau istilahnya adalah di sini yang tercelup ke dalam air laut itu adalah 89%. Yang tercelup ke dalam air laut adalah 89%. Maka kalau ditanya bagian gunung es yang ada di udara atau di atas permukaan air laut, ya sisanya. Berarti berapa kalau dari 100% yang belum tercelup ya cuma tinggal 11%.
didapat dari 100%, ya, 100% dikurangi dengan 89%. Nah, ini sama dengan 11%. Oke, ya. Ini untuk contoh dari soal gunung es ini tadi. Nah, sekarang coba perhatikan soal berikut. Ini soal yang nomor 4, itu nanti salah satu dari soal yang saya minta kalian untuk menjawab. Tapi yang kita bahas di sini adalah soal yang nomor 3. Yang akan kita bahas saat ini adalah soal nomor 3. Ya. Coba perhatikan di soal ini adalah balok kayu yang punya massa 20 kg. Masanya 20 kg. Volumenya adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 2 meter kubik. Jika dimasukkan ke dalam air yang punya massa jenis 1000 kg per meter kubik, diberi beban, maka berapakah massa beban maksimum yang dapat ditampung di atas balok? Ilustrasinya kalau kalian perhatikan soal nomor 3, ini balok kayunya, ini bebannya. Sehingga massa keseluruhan itu termasuk dari massa benda yang ada di atas balok. Ya. Sehingga ketika kita mau mencari massa bendanya ini tadi, coba perhatikan ya. Di sini kita pakai rumusnya adalah gaya apung sama dengan berat. Beratnya di sini adalah terkait dengan massa balok dan massa benda yang ada di atas balok atau massa beban. Sehingga itu sama saja dengan W balok atau berat balok ditambah dengan berat beban. Rho air dikali volume benda yang tercelup dikali percepatan gravitasi. Anggapannya di sini volumenya itu kan tadi sudah ada ya, volume baloknya kan sudah ada ya. Nah, anggapannya baloknya tadi dianggap dia yang tercelup di dalam air laut. Ya, baloknya tadi dia yang tercelup di dalam air laut. Nah, sekarang untuk melihat berat bendanya itu kan berarti kan berat balok ditambah berat beban. Rho dikali volume balok yang masuk ke dalam air dikali percepatan gravitasi itu sama saja dengan massa balok ditambah massa beban dikali percepatan gravitasi. Ingat, berat keseluruhannya ini adalah berat balok ditambah berat beban. Nah, masing-masing kan kita tahu ya, berat balok itu kan massa balok kali percepatan gravitasi, berat beban itu sama dengan massa beban kali percepatan gravitasi. Sehingga disederhanakan menjadi dalam kurung massa balok ditambah massa beban dikali percepatan gravitasi. Nah, di sini kok tiba-tiba muncul massa beban, kenapa bisa dihitung menjadi percepatan gravitasi dikurangi massa balok? Karena coba perhatikan dari rumus yang ini, ya, dari baris yang ini kan ada yang sama, yaitu percepatan gravitasi. Sehingga dia dibagi seperti ini, ruas kiri hanya menyisakan massa jenis dan volume, sebelah kanan massa balok ditambah massa beban. Nah, yang ditanyakan itu kan massa beban. Jadi kan massa beban itu sama dengan massa jenis air dikali dengan volume balok dikurangi dengan massa balok. Seperti ini ya. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini kan massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik dikali dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 2 meter kubik dikurangi 20 kg. Hasilnya menjadi, ini kenapa bisa tahu jadi 50? Ini kan artinya adalah 5 per 100. Ya. Ini adalah 5 per 100. Berarti kalau 1000 dibagi 100 kan masih sisa 10. Hasilnya menjadi 50.
50 dikurangi 20 kilo, berarti masa beban yang bisa ditanggung oleh si balok itu adalah 30 kilogram. Ya, jadi untuk hari ini materinya mungkin ini dulu. Silakan nanti kalian bisa mempelajari terlebih dahulu materi ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan pertanyaannya atau bisa menghubungi Bu Eka langsung ke WA Bu Eka. Ya. Demikian untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian ya untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.